Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Setelah itel sukses dengan itel P55 5G-nya, ini produk keren banget. Harganya cuma 1,7 juta tapi bisa ngasih 5G. Nah, itel dengerin suara kalian. Ini yang versi NFC, yaitu adalah itel P55 NFC. Smartphone ini keren banget, harganya murah banget. Mulai 1,3 jutaan aja bisa ngasih RAM 24 GB. Ini keren banget ya, 24 GB. Ntar kita cek lebih detail lagi ya. Dan storage yang besar juga, 256 GB sudah UFS, bukan eMMC seperti merek sebelah. Dan spesialnya juga, ini kamera depannya udah punch hole, jadi kelihatan emang eksklusif banget. Nah, kalian pasti penasaran nih dengan HP ini. Langsung aja nih saya pindahin kamera ke atas buat unboxing dulu ya, dan sedikit review ala Gadget Max. Dan kita sudah di meja unboxing, dan ini tampilan boxnya ya. itel P55 5G ya, hampir sama aja sih boxnya sama itel P55 5G. Cuma di depan boxnya ini bisa dilihat ya, ada angka 24 GB dengan storage di 256 GB. Wow, ini emang beda banget sih ya. Dia RAM asli sih 8 GB ya, ditambah 16 GB virtual memory, jadi totalnya 24 GB. Ya emang selling point-nya menarik banget ya. Kemudian kameranya ini 50 megapiksel dan dikasih adapter charger 18 watt, dan ini inovatif desain charming look. Mungkin lebih enak dilihat ya, tapi bisa dilihat di tampilan depannya ini menarik banget ya. Oke, dan di bagian belakang ini ada sedikit spesifikasinya. Dari baterainya ini 5000 mAh, kamera depannya ini 8 megapiksel, dan ini jaringannya masih 4G ya, dan CPU-nya menggunakan Unisoc Tiger T606, dan layarnya sudah 90 Hz dan sudah punch hole display. Nah, smartphone ini menarik banget. Kalau kalian pengen beli itel S23 yang biasa, mending beli ini. Ini improve banget. Jadi kalau di itel S23 itu nggak ada NFC-nya. Terus kemudian ya mungkin sensornya kurang lengkap. Kalau ini sih katanya udah lengkap ya, ntar kita cek lebih detail lagi. Dan ini spesial udah punch hole dan ada NFC ya. Ini kita coba lihat, ini kita segel ya. Mantap. Nah ini ya, dijelasin juga selling point-nya. Tuh, RAM-nya 24 GB. Aslinya sih RAM-nya 8 GB ya, dan ditambah virtual memory sebesar 16 GB. Agak unik ya, karena sekarang saya nggak lihat seperti itu. Cuma itel aja yang bisa ngasih 16 GB. Biasanya kan 88 gitu ya. Ini 16 GB virtual memorinya. Mungkin karena storage-nya yang besar, jadi pede banget ya. Apalagi ini sudah UFS. Ini kita dapat SIM ejector. Kemudian kita dapat buku pengguna sama kartu garansi ya, dan garansi aman banget dan pasti gampang banget klaimnya. Karena untuk saat ini nggak ada yang komplain banget sama itel ya, nggak begitu banyak ya. Ini ya kita dapat jelly case. Biasanya kan hard case, ini udah kasih jelly case. Terus kemudian kita dapat adapter charger 18 watt, jadi udah fast charging, dan dapat kabel data USB Type C. Jadi udah lengkap di dalam boxnya. Dan ini dia HP-nya. Kita lihat desainnya dulu, bagian belakang. Ini mengingatkan saya sama desain itel A70 ya. Mungkin ini jadi standar HP itel ya. Nggak tahu juga marketingnya gimana. Kalau di itel P55 5G tuh desainnya tuh kameranya dua gini. Kalau ini kayak iPhone gitu. Mungkin di pasaran lebih laku ya seperti ini. Jadi itel bikin produk desainnya tuh seperti ini. Mirip-mirip kayak iPhone gitu ya jadinya. Dan ini juga nggak meninggalkan sidik jari bagian belakangnya, karena desain ini nggak glossy gitu, dan ini ada aksen garis-garis seperti ini, dan di sini tuh ada desain by itel Power ya, P Power. Wow, mantap ya. Dan di sini tuh dua kamera sih ya. Di sini ada LED flash, dan di sini tuh ada tulisan 50 megapiksel AI kamera. Dan bagian sampingnya seperti ini bentuknya, ngotak gitu ya, jadi retro gitu. Emang desain-desain seperti ini tuh punya penggemar tersendiri ya. Dan di sini tuh ada speaker, ada lubang USB Type C, ada lubang jack audio, ada lubang mikrofon. Kalau di sebelah kanan ada tombol power, fingerprint sih di sini biasanya. Volume up, volume down, dan di atasnya kosong. Dan di sini tuh ada buat SIM tray. Kita coba lihat SIM tray-nya apakah sudah triple slot apa masih dual SIM. Kita coba lihat ya. Dan ini udah triple slot ya, jadi bisa pasang dual SIM sama satu micro SD. Dan kita coba hidupkan unitnya. Akhirnya ya itel punch hole. Karena kalau water drop tuh kesannya kayak murahan gitu. Terus saya balik lagi buat bahas lebih detail ya untuk smartphone terbaru dari itel yang performanya mantep ini.
Ini dia tampilan awal dari smartphone itel P55 NFC. Smartphone ini menarik banget cuy, bisa dilihat tampilan awalnya. Ini beda banget nih sama seri-seri itel sebelumnya karena sudah bisa ngasih punch hole. Jadi kelihatan lah HP yang mahal ya. Kalau dulu tuh pakai water drop banyak banget yang ngeluh dan pengen ada yang punch hole. Nah, itel ngeluarin ini. Ini termasuk upgrade dari itel S23. Mesti sih upgrade bilang ya, mungkin ini itel S23 Pro gitu ya, karena speknya nggak beda jauh tapi punya improve yang banyak banget di fitur-fiturnya. Nah, untuk harga smartphone ini pertama kali launching, launchingin ntar malam ya, harganya cuma 1,3 juta untuk varian RAM 8 per 128 GB dan 1,5 juta untuk varian RAM 8 GB dengan storage di 256 GB dan tipe storage-nya udah UFS. Dan kalau kalian beli awal-awal itu kalian dapat bonus ya, jadi pastikan kalau kalian beli ntar malam langsung check out karena ya dapat bonusnya. Nah, smartphone ini bisa dilihat nih tampilan depannya seperti ini dan kita langsung aja lihat ke bagian performa. Nah, untuk bagian performa ini hampir sama kayak itel S23 yang biasa ya. Dia menggunakan prosesor UniSoC Tiger T606 dan core arsitekturnya adalah 6X Cortex A55 di 1,6 GHz sama di 2X Cortex A75 di 1,6 GHz dan pabrikasinya adalah di 12 nanometer. Dan ini udah ada sensor cahaya ya. Kita bahas lebih detail ya. Nah, smartphone ini memiliki GPU dari GPU Mali G57 ya standar dan ini hampir sama kayak itel S23 untuk bagian performanya. Nah, kita lanjut ke bagian storage. Nah, untuk bagian storage ini lumayan oke banget di kelasnya. Dia bisa ngasih storage RAM 8 GB dengan internal storage di 256 GB. Jadi sisa banyak banget ya. Siapa tahu nih teman-teman yang suka nyimpen-nyimpen file seperti foto, video, ini bisa jadi solusinya karena emang memberikan storage yang besar. Dan tipe memorinya ini beda sama yang Redmi ya, Redmi 13C ini sudah menggunakan tipe UFS. Ya, ini tipe memorinya sudah UFS. Jadi kalau kalian pakai harian ini udah cakep banget, ngebut pasnya. RAM 8 GB dengan storage di 256 GB. Gila nggak tuh ya? Tuh, untuk baterai ini masih baterainya 5000 mAh aja ya, nggak ada improve banget untuk bagian baterai. Saya berharap sih 7000 mAh ya, jadi bisa dipakai ngojek seharian. Nah, ini coba baterai 5000 mAh, kemudian dikasih adapter charger cuma 18 watt aja. Gimana menurut kalian? 5000 mAh dengan 18 watt? Silahkan komen di bawah ya. Tapi menurut saya sih udah oke banget karena di kelas harganya ya udah worth it di dapat 5000 mAh. Kemudian untuk softwarenya ini udah terbaru dan itel klaim selama 1,5 tahun bakalan ada update software terus karena untuk perbaikan softwarenya. Jadi udah dijamin sama pihak itel 1,5 tahun ke depan update software aman ya, dari mungkin error-error itu untuk sebagai software udah ditangani pasti sama itel, nggak dilepas gitu ya. Ini ya, dia menggunakan Android 13, base-nya Android 13 jadi udah terbaru, terus sistemnya udah oke banget. Kemudian kalau kita cek di sini menggunakan itel 13 juga. Jadi untuk software udah aman banget untuk 1,5 tahun ke depan gitu. Kemudian kita lanjut nih ke bagian layar. Ya, bagian layar. Lupa saya kasih tahu ya. RAM-nya sih bisa ditambah ya. Namanya adalah ini. Nih. Namanya Memory Fusion, tapi spesialnya ini bisa sampai 16 GB. Biasa kan kalau RAM-nya 8 GB, tambahnya 8 GB. Ini beda nih itel ini. Dia ngasihnya sampai 16 GB. Jadi total RAM-nya tuh 24 GB. Tapi saya jujur ya, selama pakai itel yang RAM 4 GB aja masih enak banget dipakai seperti itel A70. Kalian bisa lihat di reviewer yang lain, itu pakai smartphone itel A70 tuh enak padahal RAM-nya cuma 4 GB. Beda nih sama brand-brand sebelah yang RAM-nya 4 GB tapi terasa lemot. Nah, beda nih itel emang OS-nya udah oke banget gitu ya. Jadi Memory Fusion ini membantu banget nih buat multitaskingnya. Nah, kita lanjut ke bagian layar. Di bagian layar ini resolusinya lumayan oke lah ya. Yang nggak dapat di SD juga gitu ya, Full HD maksudnya. Ini layarnya masih SD aja dengan screen resolusi di 720 kali 1612 dengan ukuran layar di 6,6 inch, masih SD plus ya, belum Full HD. Dan ini sudah mendukung refresh rate hingga 90 Hz.
Tapi saya lihat sih layarnya masih bisa diterima ya, masih oke lah. Ini bisa dilihat angka-angkanya masih kelihatan atau huruf-hurufnya masih kelihatan detail banget gitu ya. Ya nggak berharap banyak sama brand satu ini di bagian layar. Saya masih berharapkan Itel kan sekarang masih yang Itel S23 aja yang bisa ngeluarin layar AMOLED ya, harganya di angka 2 jutaan. Saya berharap nanti itu Itel bisa ngasih layar AMOLED di harga 1,3 1,4 juta ya. Itu baru mantep banget. Karena untuk sekarang bagian layar emang agak kurang ya, tapi ini udah cukup banget ya di harganya. Cuma kalau bisa ngasih layar AMOLED kan menarik banget di harga 1,3 juta ya. Siapa tahu nih nanti Itel bisa nih ngeluarin lah. Nah, untuk bagian layar kita coba nonton YouTube dikit lah ya. Nah, untuk YouTube-nya bisa menonton sampai di 1080p di 60 fps ya. Kita coba besarin suara YouTube-nya nih. Suara speakernya kurang nendang ya, agak mendem dikit. Tapi untuk layar masih bisa diterima lah ya nih. Masih cukup lah. Detailnya, warnanya masih bisa diterima di mata, nggak terlalu bikin perih mata nih. Warna hijaunya juga oke lah ini ya. Ya ada iklan. Kok iklan di tengah sih? Ya kayak gitu lah, untuk nonton YouTube lumayan oke banget sih. Oke lah, kita lanjut ke bagian kamera. Smartphone ini dibekali kamera 50 megapiksel bagian belakangnya dan kamera depan sebesar 8 megapiksel. Untuk hasil kameranya belum bisa saya pastikan bagus apa enggak ya. Kayaknya saya harus testing di outdoor ya biar kita tahu hasil kamera lebih detailnya. Apakah sama kayak Itel S23 apa gimana gitu ya. Oke, kita coba lihat di sini tuh ada short video, ada video yang berekamnya hingga ya 30 fps saja, dan di sini tuh nggak ada fitur AS-nya. Terus ada foto, ada beauty, portrait, super night, dan more lagi nih, ada ultra SD, IR shot, panorama, dan SDR kayak gitu ya untuk settingan kameranya. Kita coba lihat hardware dia pakai apa sih nih? Kamera low. Kalau di sini sih nggak kelihatan ya dia pakai kamera apa sih? Saya penasaran juga nih. Saya kelihatan di sini dia pakai sensornya apa? Ini oh nggak bisa nih, nggak bisa dilihat. Ya kayak gitulah ya. Cuma kalau saya cek menggunakan aplikasi device info hardware ya mentoknya di kamera 13 megapiksel. Coba kalau kita pakai fitur ultra SD-nya tuh bisa sampai 50 megapiksel. Jadi kalau pengen aktifin 50 megapikselnya harus ke more, habis itu pilih ke ultra SD. Baru bisa ngasih gambar yang lebih tajam lagi gitu ya. Kalau nggak diaktifkan nanti dia ngambil gambarnya yang ukuran standar aja. Ini ukuran gambarnya bisa dilihat 8 MB. Saya pakai yang standarnya, ini dapatnya di 2 MB. Jadi kalau pengen aktifin fitur 50 megapikselnya harus ke mode dulu, aktifin baru bisa. Jadi ini hasilnya. Oke, lumayan besar ya 8 megapiksel, tapi jangan khawatir. Memorinya besar 256 GB. Nah, kayak gitu aja. Kita langsung aja uji coba di outdoor. Hasil kamera itu seperti ini. Ini adalah hasil rekaman dari Itel P55 NFC dan rekamannya di 1080p di 30 fps ya. Dan di sini tuh belum ada fitur AS-nya. Jadi kalau pakai jalan tentunya bakalan bergoncang. Nah, gimana nih? Apakah ini lebih baik ketimbang Itel S23 sebelumnya ya? Menurut saya sih hasil kameranya sama aja ya. Nggak ada signifikan yang berubah karena chipset yang sama aja. Dia menggunakan Unisoc Tiger T606 yang menurut saya untuk saat ini untuk masalah kamera ya Realme yang paling oke ya untuk hasil kamera di Unisoc Tiger T606. Untuk brand-brand lain belum sebagus dari HP Realme itu ya. Ya hasilnya sama seperti ini aja hasilnya ya. Itu ya agak pucat dikit warnanya. Nggak gonjreng-gonjreng banget gitu ya. Untuk hasil kamera belakang dari Itel P55 5G ini bisa dilihat ya. 5G NFC. Jadi kalau pakai jalan bakalan bergoncang banget gitu ya. Oke, kita coba kamera depan. Ini adalah hasil rekaman dari smartphone Itel P55 NFC. Kamera depannya seperti ini ya, 8 megapiksel. Kalau tadi kan
50 megapiksel, tapi sensornya sih 13 megapiksel ya untuk kamera belakangnya. Nah, kalau kamera depannya ini 8 megapiksel, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat ya, tone warnanya bisa dilihat, ciri khas dari T606 atau chipset T606. Ini hasil kameranya seperti ini. Emang nggak gonjreng-gonjreng banget, nggak pucat-pucat juga sih. Kalau di itel S23 tuh lebih pucat ya, kalau ini kayaknya nggak terlalu pucat ya. Masih bisa diterima ya. Dan suara mic-nya gimana? Kedengeran nggak? Mesti kedengeran ya suara mic-nya. Testing, tes 1, 2. Nah, itu untuk suara mic-nya. Nah, kita coba buat fotonya. Hasilnya tuh seperti ini. Nah, itu dia buat hasil dari kameranya. Kita lanjut buat ke fitur-fitur dari smartphone ini. Smartphone ini udah dilengkapi side fingerprint, jadi kalau kalian pengen buka fingerprintnya udah cepet banget dari sini. Kali buka aja, udah ada side fingerprint, udah standar banget ya, karena itel di harga 900.000 pun ada side fingerprintnya juga. Kemudian smartphone ini udah dilengkapi NFC, jadi kalau kalian pengen ada NFC ini juga ada. Di harga cuma 1,3 juta udah lengkap banget, ada NFC-nya juga, jadi bisa dipakai. Lihat nih, lihat ya, udah komplit ya, ada NFC juga. Kemudian ada fitur yang unik di smartphone ini, yaitu di bagian flashlight-nya di belakang ada satu, di depan juga ada. Jadi kalau pengen aktifin tinggal diaktifin aja ya, front. Dan ini juga ada 360 derajat flashlight, jadi ya bakalan mantau kita nih, depan belakang, jadi bisa lihat muka kita sampai nyenterin gitu. Ya unik aja sih ya fitur-fitur seperti ini. Oke lah, gitu aja untuk fitur-fiturnya. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu adalah di bagian performa. Oh ya, di sini tuh kita mau bahas bagian sensor dulu ya. Udah mau testing gaming aja. Sensor ini lengkap banget, mulai dari sensor cahaya ada. Ini improve banget ketimbang itel S23 sebelumnya ya. Ini ada orientasi sensor juga. Jadi pakai ngojek enak lah ya. Ada gyroscope juga. Ntar kita coba testing game PUBG Mobile ya untuk keakuratannya. Tapi ini oke banget ya, cepet banget nih. Kalau saya lihat di sini sih vendornya dari PGYR ya. Kita coba testing game PUBG Mobile ntar buat lihat keasliannya. Terus sudah ada magnetic sensor juga. Kemudian kita lanjut ke bagian fitur lainnya. Di sini tuh ada dynamic island ya. Tetangga-tetangganya atau saudara-saudaranya juga ada. Dan produk atau handphone ini sudah diproduksi satu PT sama Infinix Road Techno ya, jadi ya satu PT mereka gitu. Nah oke lah, gitu aja untuk fitur-fiturnya. Kita lanjut ke bagian berikutnya, performa bang. Nah performa hampir sama aja kayak itel S23, dia dapat skor Antutu di 200 ribuan, jadi ya sama aja menurut saya, dapat skornya di 229.000. Kemudian GPU mass benchmarknya juga dapat skor Antutu
GPU maksudnya, store GPU di 750.000. Jadi hampir sama kayak Itel S23 yang pernah saya bahas ya. Cuma ini bagian improve-nya adalah di bagian konsol ini ada NFC, desainnya beda. Kemudian ini sensor-sensornya lengkap. Jadi ini termasuk improve di harga yang sama kayak Itel S23 pas launching kan harganya sama 1,3 juta. Wow. Jadi ini Itel konsisten banget ngasih harga murah sampai saat ini. Oke, kita langsung aja testing game. Itu ada game Genshin Impact, PUBG Mobile, sama Mobile Legends. Nah, ini udah masuk ke game Genshin Impact. Nah, untuk game Genshin Impact sih mestinya lancar-lancar aja ya, nggak ada masalah sama sekali. Oh, kena. Come a little closer. You're in for a little shock. Don't be such a brute. Get him! Lancar ya? Ya, Unisose Tiger T606 ditambah. Tapi ada delay-nya dikit sih. Dikit tapi nggak terlalu signifikan. Aduh. Oh iya, pas ngeluarin jurus itu terasa banget delay-nya tadi. You're in for a little shock. Lah kena. Come a little closer. You're in for a little shock. Going out. Kayak gitu lah main game Genshin Impact. Ada delay-nya dikit sih ya, frame drop-nya gitu dikit pas ngeluarin jurus dan banyak grafisnya itu agak dikit, tapi nggak banyak banget. Kita lanjut ke game selanjutnya, itu adalah game PUBG Mobile. Di sini sudah masuk ke game PUBG Mobile dan settingan grafisnya di sini tuh dapat settingan ya menurut saya sih lumayan banget sih ya. Kita ke grafis, ini dapat smooth ultra dan anti aliasingnya saya pakai 2 kali dan stylenya pakai realistik. Kalau mentoknya sih ini di balance saja sih ya. Nah, di balance sampai ultra, kalau di smooth ultra gitu ya. Jadi nggak bisa settingan ratakan banget. Gyroscope sudah saya hidupkan dan ini lancar gitu ya tuh. Cuma emang nggak sebagus gyroscope pada smartphone yang mahal-mahal, tapi ini udah oke loh tuh. Gyroscope-nya masih berfungsi ya, cuma ya agak delay dikit gitu ya. Tapi cukup lah untuk main game PUBG yang bukan pro player seperti saya nih. Saya mau naik. Supir bro ya. Kita tapi lancar aja sih main game PUBG Mobile, nggak ada masalah sama sekali. Enak-enak aja. Ya, ditinggal baru mau ikut. Oke. Deh. Enak aja sih ya game PUBG Mobile. Yang udah megang Itel S23 pasti tahu lah gimana performanya, karena nggak beda jauh nih sama Itel S23. Kalau Itel S23 Plus baru beda ya prosesornya, dia menggunakan Unisose Tiger T616. Kalau yang S23 kan T606. Jadi sama kayak ini. Oke lah, saya mau lanjut main dulu. Saya testing game selanjutnya aja nih. Nah, ini sudah masuk ke game Mobile Legends ya. Ini udah settingan grafisnya dapet
high frame rate-nya di high, dan di sini untuk grafisnya dapat di ultra. Kita langsung aja testing. Tapi lancar-lancar aja sih ya main game Mobile Legends, nggak ada yang signifikan, frame dropnya nggak terlalu terasa juga. Resistance is pointless. Ya, nggak kena. Ya, dikeroyok. Ya. Tapi menang sih. Tapi menang. Tapi lumayan oke sih ya. Nggak ada frame drop sama sekali. Main gameplaynya juga enak. Menurut saya ini udah oke lah untuk main game ya, dengan Unisoc Tiger T606, RAM yang besar, apalagi ini udah UFS, jadi lebih lancar bermain gamenya. Oke, gitu aja untuk testing game Mobile Legends. Ini udah kalah sih kayaknya, skornya udah jauh banget nih. Tuh. Nah, itu dia pembahasan Gadget Max tentang itel P55 NFC. Ini emang keren banget ya itel ya. Nih desainnya sama kayak itel S23 Plus. Mungkin ya desain seperti ini penjualan itel itu lebih naik ketimbang desain yang biasa-biasa. Jadi itel buat desain seperti ini ya biar sama kayak iPhone gitu yang beli ya. Jadi yang beli merasa beli HP mahal, padahal beli HP cuma 1 jutaan aja. Sama kayak itel 70 itu penjualannya emang laku banget sampai stoknya kosong-kosong gitu ya. Jadi mungkin di improve lagi desainnya seperti ini itu ya. Ya mungkin itel gitu untuk di bagian marketingnya, saya nggak tahu gimana sih ya. Oke-oke aja sih ya. Selain desain yang oke menurut saya, di performa juga oke. itel ini bisa ngasih performa gaming ya cukup lah di kelas harganya. Sensornya lengkap di kelasnya. Kemudian ya layarnya oke juga, cuma kalau kita bandingin sama layar yang Full HD emang beda jauh ya. Saya berharap itel bisa ngasih layar Full HD ke depannya, atau bisa ngasih AMOLED di harga 1,5 juta ya, siapa tahu kan itel. Ya segitu aja, kalau kalian pengen beli linknya sudah saya taruh di bawah. Silakan komen gimana menurut kalian produk itel ini, atau yang pernah pakai produk itel selama setahun 2 tahun ini, silakan komen di bawah biar teman-teman yang lain tahu nih gimana experience menggunakan produk itel. Segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi.